sebagai artis. Tapi sepak bola adalah sebuah industri di mana sepak bola memerlukan uang yang banyak, uang yang besar sekali. Nah, kebetulan ada seorang artis yang di dalam sejarah Indonesia juga jarang yang punya sepak bola gitu. Tapi tidak mengenal arti rasisme, kolonial ini adalah kok seenaknya kita bilang nggak boleh, nggak bisa. Tidak ada monopoli bahwa seorang pemodal yang akan mengambil suatu klub itu harus dikatakan di sepak bola tidak boleh. Nah, harus dia itu. Tentu Raffi punya uang, kecintaannya dengan sepak bola itu tadi dengan maunya dia membeli itu, dia punya kecintaan sepak bola. Dan kebetulan sepak bola itu identik dengan modal. Coba kalau umpamanya udah ada 11 klub di Itali kebetulan mengundurkan diri, kompetisi nggak bakal berjalan di satu musim kompetisi. Jadi memang tepat sekali kalau Raffi menyelamatkan sepak bola lewat dari programnya dia, bahwa dia punya modal, dia punya kemauan untuk mengembangkan sepak bola yang dia beli klubnya itu untuk memenuhi jalannya kompetisi. Kita beruntung adanya Raffi masuk ke nuansa sepak bola sebagai dia yang punya. Itu benar-benar PSSI harus membuka jalan yang seluas-luasnya bagi seorang Raffi, karena sudah memenuhi persyaratan, kemauan yang dia ingin ada, modal ada, dan klub itu diselamatkan atau dia membuat klub baru atau kontinuitas sepak bola itu di klub itu akan berjalan. Jadi pembelian Raffi kita normal-normal saja, cuman banyak karena Raffi yang beli adalah seorang artis besar, bisa ada sebuah keanehan kita beruntung Raffi ada di nuansa sepak bola. Apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Dia harus menerima karena PSSI juga tidak membatasi kalau siapa pemodal membeli klub terus tidak menerima bahwa yang pemilik klub itu yang menjadi punya klub itu tidak boleh mengikuti kompetisi, justru terbantu PSSI. Modal layak untuk menjadi pemilik klub atau menjadi penyelenggara sebuah klub yang bagus berapa sih untuk Indonesia kira-kira? Terus untuk Liga 2 kira-kira? Liga 2? Iya. Ya Raffi kelihatannya kalau dia ada interest untuk membeli sepak bola di Liga 2 itu berarti uangnya memang sudah dalam perhitungan, visibility study-nya dalam pembelian itu tidak perlu diragukan. Orang akan mengenal, dan resikonya kalau Raffi tidak mengolah dengan baik, ya nama Raffi kan mungkin di koran-koran dikatakan wah di klubnya Raffi terpuruk atau ada bahasa itu. Dan dia rugi, Pak. Iya. Rugi artinya dia. Ada rugi. Ini Finansial. sepak bola namanya industri lah. Istilahnya saya garis bawahi industri dalam olahraga ya. Jadi itu juga harus Raffi sudah menyadari itu, makanya dia bertekad untuk membeli secara orang yang memang ingin berpartisipasi di sepak bola. Meskipun itu harus terbuka, PSSI harus menyambut dengan baik itu. Meskipun kondisi sepak bola Indonesia masih jauh dari ideal. Ya, kita tidak bicara yang namanya hasil di akhir ya, karena kita tahu kalau kita bicara sepak bola di Indonesia klasmen untuk dunia saja di 170, tetapi kita menggerakkan sepak bola sebagai olahraga yang diminati oleh masyarakat, itu harus kita buka sejauh-jauhnya untuk kesempatan itu kepada masyarakat. Nanti di situ timbul nanti pemain-pemain kita yang bisa dibeli saja, wah itu warga negara Indonesia bermain di sini, kita udah bangga itu, udah apa. Dan itu sepak bola, tidak boleh kita juga hanya klub aja yang kita banggain, oh ini klub ini, tidak. Dibelinya pemain yang dihasilkan oleh pembinaan di Indonesia saja itu udah suatu hasil bahwa sepak bola kita berhasil dalam pembinaan itu. Meskipun Raffi harus siap dengan kasarnya carut marut regulasi sepak bola Indonesia, dalam hal ini PSSI yang cenderung abai terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan oleh FIFA. Kita lihat Raffi cinta dalam sepak bola, carut marutnya dia udah tahu dari hasil kita nggak pernah menang saja, itu sebenarnya dia tahu bahwa kita ini. Tetapi masuknya Raffi di nuansa sepak bola dengan suatu pengertian bahwa dia akan mengembangkan klub yang dibeli, itu sesuatu yang harus didukung, karena sepak bola itu perlu ada modal yang besar untuk satu klub berjalan dalam sebuah kompetisi. Apakah Raffi tidak gambling?
nggak ada istilah gambling bagi Raffi. Dia membeli sepak bola dengan resiko tinggi, uangnya yang banyak itu tidak dan popularitas dia juga nggak perlu digambling-gamblingin. Dia di situ tidak pernah, kalau dia umpamanya sepak bolanya tidak lagi berlanjut, nama dia tetap Raffi, adalah Raffi Ahmad. Orang mengenal dia sebagai aktor yang terkenal. Meskipun dia kemungkinan rugi dengan melihat situasi sepak bola Indonesia yang jauh dari harapan masih. Saya tidak menguraikan untung rugi, karena saya bilang industri pasti ada untung rugi, degradasi aja sebuah kerugian besar gitu. Tapi kalau Raffi punya uang, tentunya dia bisa, atau dia pengen tahu dengan para ahli bagaimana mengembangkan sepak bola, dia harus pegang orang-orang ahli gitu. Yang tahu dari sepak bola, mengenai mengembangkan sepak bola. Contohnya siapa pembelian pemain yang kuat harus ada di klub itu. Karena pembelian pemain yang kuat, pelatih yang kuat, inilah yang namanya idealnya dalam satu klub. Jadi kalau Raffi sudah membeli terus dia tidak mau ngeluarin uang, nama bintang di situ. Ada pemain yang kuat yang bisa mencetak gol banyak gitu. Raffi sudah kuat uangnya kan, ketika dia beli kan. Tapi dia harus membeli pemain yang kuat. Karena dalam kompetisi yang namanya 18 pertandingan, 36 pertandingan dalam satu tahun, itu perlu orang yang kuat. Yang kuat ini akan menciptakan kekuatan bahwa pencinta sepak bola di klub itu yang dibeli Raffi ini akan bertambah juga gitu. Dan Raffi akan membuka bahwa inilah industri sepak bola. Dengan Sepak bola yang kuat adalah dari orang yang kuat yang beli itu Raffinya. Terus dia membeli pemain yang kuat. Setelah membeli pemain yang kuat, tentu pemain yang kuat tidak bisa digabungkan dengan pelatih yang tidak kuat. Nah, ini bahaya. Harus pelatihnya kuat juga. Seberapapun kalau dia bisa Scudetto setiap tahun, Raffi kenapa enggak? Uang ada kok. Kalau menurut saya, Raffi kalau dengan uang yang kuat, beli dulu pelatih yang kuat. Nanti dia akan tahu ini pemain dan ini bukan pemain. Karena di situ seninya dari pelatih yang kuat. Dengan persiapan yang sudah sedemikian jauh, kira-kira seberapa besar potensi Raffi, seberapa kesiapan Raffi menghadapi kompetisi Liga 2? Saya ingat betul catatan saya di evolusi sepak bola Italia yang sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya, banyak sekali. Silvio Berlusconi itu adalah seorang bisnismen. Dia ketika evolusi sepak bola itu dia beli di tengah-tengah di mana maraknya sepak bola sebagai industri. Dan dari situ dia beli dan dia jadi perdana menteri karena orang mengenal Berlusconi yang punya Milan. Dan disinilah juga ada efek ganda yang inilah mengapa seninya yang disebut industri itu efeknya banyak sekali. Artinya dengan menjadi pemilik sepak bola, terus kalau dengan target berprestasi, Raffi bisa melebarkan sayapnya ke dunia lain, mungkin politik seperti yang dilakukan oleh Silvio Berlusconi di Italia itu. Bisa banyak politikus itu berhasil masuk ke parlemen itu karena orang mengetahui betul bahwa dia adalah yang punya Milan, yang punya Inter, yang punya Juventus. Hanya saja karena mereka orang kaya seperti kayak Juventus yang punya Fiat misalnya, dia nggak perlu lagi ke parlemen, ngapain? Ya kan? Untuk jadi hebat gitu nggak perlu di parlemen. Dia udah begitu dia punya sesuatu ya kayak Raffi, dia nggak perlu ke parlemen, ngapain ke parlemen? Dengan sepak bola saja menghibur rakyat itu udah suatu ungkapan bahasa gaya parlemen, hanya lewat hiburan sepak bola. Itu aja sudah menghibur ya, memberikan bahwa ini loh sport, bahwa sportivitas ini menggalang persatuan, menggalang segala. Apa sepak bola itu persatuan tidak ada juga. Saran untuk Raffi dalam persiapan dia menghadapi kompetisi Liga 2 yang selain yang disebut tadi pelatih bagus, pemain bagus, apalagi yang perlu disiapkan oleh Raffi dan timnya? Yang dipersiapkan, Raffi tidak boleh mundur dengan ambisinya yang begitu positif, karena hiburan rakyat ini hanya di sepak bola. Ketika ini sepak bola, ini lawan ini punyanya Raffi, itu akan datang, itu akan berpengaruh besar itu. Pengen lihat Raffinya sendiri gitu atau apa. Tapi Raffi mungkin dengan pujian-pujian atau sebagai aktor terkenal udah biasa begitu. Tapi efeknya bahwa rakyat senang dibuat oleh industri yang dipunyai Raffi itu berkesinambungan terus menerus gitu. Dan Raffi dengan hebatnya begini, orang banyak yang pengen saya pengen menjadi pesepak bola yang dipunyai Raffi. Itu akan turun menurun dalam menularkan sesuatu yang baik dalam sebuah kesehatan, tipe bagaimana anak sehat kalau jadi pemain bola, jadi apa, itu semua ada di situ.